Ini perkara ada warga yang punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, untuk mendapatkan kepastian atas tempat tinggal yang dirampas haknya ya oleh penguasa gitu. Dalam persidangan kita bisa membantah gitu karena di awalnya BBWSC 3 nggak mengakui kalau Bendungan Sindang Heula ini punya fungsi untuk pengendalian banjir. Tapi pada saat tingkat pertama yang dikabulkan hanya yang pertama aja menyatakan bahwa pihak balai melakukan perbuatan melawan hukum gitu. Makanya kita anggap putusan bagus tapi banci gitu. Karena hanya menang di atas kertas ya. Harusnya secara moral pihak balai bisa mengevaluasi. Halo Jas Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Channel, edisi spesial seperti biasanya, edisi Banpos Podcast. Mengingat saat ini musim hujan, mengingatkan kembali pada tahun lalu, tepatnya di 2022, kita ada banjir bandang di kota Serang yang memakan banyak sekali korban-korban seperti rumah yang hancur dan korban-korban lainnya. Dan kita akan mendatangkan spesial narasumber yang membantu para penyintas banjir di kota Serang. Tepatnya ini dari LBH Ijar. Kita sambut Bapak Rijal Hamki. Terima kasih. Iya, Pak Rijal. Santai aja, Kang Rijal. Iya. Bapak Rijal apa Kang Rijal? Kakak. Oh, kakak katanya Saya kakak. bimbingnya. Iya. Kakak Rijal. Iya. Mending Ya, seperti yang kita tahu di 2022 itu banjir besar ya melanda kota Serang, dan Banten Pos itu waktu itu cukup banyak membahas soal banjir, termasuk kita juga merilis beberapa edisi soal dengan format in-depth ya, betul. investigasi mendalam bagaimana banjir itu terjadi dan dampaknya seperti apa di kota Serang. Dan salah satu yang kita soroti ketika itu adalah dugaan kesalahan operasional di Bendungan Sindang Heula yang seharusnya menjadi salah satu pengendali banjir di kota Serang, ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan Kang Rijal ini menjadi pengacara dari para penyintas yang mencoba menggunakan haknya sebagai warga negara untuk menuntut pihak BBWSC 3 ya. BBWSC 3 itu Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Ciliman, Cidurian yang menaungi Bendungan Sindang Heula. Nah, kita tanya langsung ke orangnya. Nih Kang Rijal, gimana waktu itu latar belakangnya sehingga akhirnya Kang Rijal ini menjadi atau mau menjadi pengacara dari para penyintas itu? Ya, jadi awalnya memang saya sendiri ya, Bang Daeng, karena saya domisili di Serang, juga saya pada Maret 2022 itu mengalami banjir, gitu. Bahkannya selain daripada keresahan pribadi dan juga karena ada keterampilan yang diamanahkan gitu ya, dalam hal ini saya berlatar belakang hukum, makanya kurang lebih di bulan April setelah banjir itu kita coba meninvestigasi, menelusuri apa sebabnya terjadi banjir di 1 Maret 2022 itu. Gitu. Setelah ditelusuri ternyata ada informasi dan bukti kalau banjir pada 1 Maret 2022 itu diakibatkan karena adanya kelalaian operasional dari pihak BBWSC 3. Gitu sih Bang, awalnya. Terus bisa prosesnya sampai jadi pengacara para penyintas itu gimana prosesnya? Awalnya karena lingkungan juga di kota Serang ya, banyak teman-teman, saudara yang mengadu gitu, mengalami keresahan nasib yang sama gitu. Bahkan ada beberapa teman yang musibahnya dampaknya lebih besar gitu, rumahnya hanyut, ya kendaraan-kendaraan rusak, alat elektronik rusak gitu. Makanya dari situasi itu kita
dari LBH Pijar pada saat itu membuka pos pengaduan bagi warga masyarakat yang terdampak banjir untuk bisa mengadukan kerugiannya, masalahnya ke LBH agar kita bisa tampung dan kita bisa lakukan advokasi secara bersama-sama. Gitu, Bang. Waktu itu gimana tuh respon dari masyarakat Kota Serang terhadap posko itu? Jadi emang waktu pos pengaduan dan terjadinya banjir itu agak cukup panjang ya, karena banjir terjadi 1 Maret 2022 dan informasi soal kelalaian itu baru kita tahu di kurang lebih tahun 2023 gitu. Nah, pos pengaduan itu kita buka di Agustus 2023, pos pengaduan itu. Berarti setahun lebih pasca banjirnya. Setahun lebih pasca banjir. Kita baru buka pos pengaduan dan akhirnya ada hampir belasan warga masyarakat yang mengadukan dan memberikan bukti-bukti foto soal rumahnya yang hanyut, TV, kulkas, kendaraan yang rusak karena banjir itu gitu. Nah, artinya dari pos pengaduan itu misalnya belasan orang yang mengadu, ke belasan itu juga yang menjadi penggugat. Nah, memang kesulitannya di situ ya, di situ Bang Daeng. Kami dari belasan warga masyarakat yang mengadu, kami coba meyakinkan gitu untuk kita bisa sama-sama mengajukan advokasi bareng gitu, atau kalau istilah yang kami gunakan litigasi strategis gitu ya, strategis litigation, upaya advokasi bersama. Nah, dari belasan orang itu yang sanggup dan mampu untuk bisa menjadi penggugat dalam hal ini itu hanya 1 orang atas nama Ririn Purnamasari. Sanggup apa tadi? Menjadi penggugat. Sanggup dan mau ya. Mungkin yang lain soal kesanggupan mungkin sanggup, tapi kan masalahnya mau apa nggak mau kan? Ya. Mungkin ya di benaknya ribet, pasti gitu ya. Nah, karena pasti interaksi, komunikasi, terus kita juga karena karena dalam upaya advokasi litigasi strategis itu kita tidak jadi hero ya, kita tidak mesias, kita bukan menyelamatkan nasib, makanya kita selalu melibatkan warga itu ke dalam setiap prosesnya gitu. Makanya Ririn dari awal persidangan sampai dengan putusan selalu ikut serta tuh, bahkan dalam diskusi-diskusi menghadirkan ahli, saksi itu juga kita ikut sertakan gitu. Memang ya mungkin kenapa akhirnya hanya 1 orang yang mau jadi penggugat, di benaknya mungkin agak rumit, menyita waktu gitu-gitu. Memang resikonya itu sih, Bang Daeng. Iya, dan Ririn itu pernah juga podcast di Banpos Podcast kan? Iya. Dan dia itu adalah salah satu warga yang kerugiannya lumayan gede ya. Iya. Dia kehilangan rumah ya kan, dan lain-lain. Dari tanggapan pemerintahan Kota Serang sendiri, apakah membantu atau tidak itu? Sampai sejauh ini khusus Ririn sendiri gitu, dan bahkan beberapa warga lain juga belum, yang rumahnya hancur terutama ya, belum ada bantuan secara signifikan gitu. Ya dampak-dampak itu ditanggulangi oleh individu itu sendiri gitu, nyari kontrakan atau tinggal di rumah kerabat yang lain gitu-gitu. Kalau ini jatuhnya class action bukan sih gugatan ini? Bukan, Bang. Beda gitu. Karena tadi kita mau class action, karena kalau class action kan harus ada banyak orang ya, gitu. Karena kita hanya berhasil menghimpun 1 orang, makanya gugatannya gugatan individu biasa, reh person gitu. Dan digugat ke PT UN ya? Digugat ke PT UN Serang. Artinya secara tata usaha negara ya, bukan secara pidana ya? Bukan, ya. Nah, uniknya adalah karena ada Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 2019 soal pedoman mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Nah, dulu sebelum 2019, kalau ada warga negara terdampak akibat perbuatan pemerintah gitu, maka warga tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan negeri gitu. Tapi pasca Perma 2 2019 itu akhirnya kewenangan pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah PT UN gitu. Jadi ya ada positif negatifnya lah secara hukum acara ya. Kalau di PT UN kan ganti kerugiannya nggak bisa besar gitu, beda dengan pengadilan negeri gitu. Makanya kita mengajukan gugatannya ke PT UN Serang. Tapi waktu pas di PT UN ini menang atau tidak gugatannya? Nah, pada saat itu
di PT UN kita dimenangkan, alhamdulillahnya gitu. Objek gugatan kita kan perbuatan melawan hukum ya, atau bahasa hukumnya unrehmatic oversight debt. Nah, itu perbuatan melawan hukum. Nah, dalam hukum administrasi negara, kategori perbuatan melawan hukum itu ada 2 macam. Ada perbuatan bertindak atau by commission, dan perbuatan tidak bertindak by omission. Nah, yang jadi objek gugatan kita adalah perbuatan tidak bertindak dari pihak BBWSC 3 dalam melakukan pengelolaan Bendungan Sindangheula pada Maret 2022 itu gitu. Jadi objeknya adalah perbuatan tidak bertindak atau by omission dari BBWSC 3 untuk melakukan pengendalian Bendungan Sindangheula sehingga menyebabkan banjir pada 1 Maret 2022 gitu. Alhamdulillahnya di tingkat pertama di PT UN Serang kita dimenangkan. Nah, sebelum bicara lebih dalam soal vonis di PT UN Kota Serang ya, artinya ada 1,5, ini kan di gugatan masuk PT UN ini di Desember 2023 ya? Desember 2023, 3 Desember gugatan itu masuk. 3 Desember. Artinya ada 1,5 tahun pasca banjir itu baru digugat. Nah, itu kendalanya apa aja sih bisa sampai 1 tahun waktunya sepanjang itu gitu ya? Yang pasti kendalanya adalah informasi ya, Bang Aeng. Bang Daeng. Jadi memang pihak balai juga minim keterbukaan informasi, makanya sangat sulit kita untuk memvalidasi asumsi kita yang awalnya bilang kalau ini banjir penyebabnya adalah kelalaian BBWSC 3 gitu. Nah, kita nyari bukti-buktinya itu agak cukup sulit. Kita nyari literasi by pustaka, referensi-referensi, kemudian alhamdulillahnya kita ketemu sama Pak Joko Suryanto namanya, ahli hidrologi gitu. Jadi setelah pengumpulan investigasi bukti-bukti tersebut untuk memperkuat dalil kita, makanya waktunya cukup lama gitu. Dari peristiwa banjir sampai gugatan di PT UN itu masuk gitu. Nah, setelah di PT UN itu dimenangkan, itu kira-kira faktor kunci apa aja yang bisa membuat hakim memutuskan bahwa BBWSC 3 bersalah dalam soal tidak melakukan apa-apa tadi? Ya. Oke, sebenarnya kalau kita sejak awal percaya diri ya, Bang Daeng, kalau kita akan dimenangkan gitu, secara materinya. Karena kita pada saat mengajukan gugatan itu sudah punya, menurut kita sudah punya bukti yang kuat. Nah, tapi secara formil yang kita agak keringet dingin, karena di dalam hukum acara peradilan tun, itu jangka waktu mengajukan gugatan hanya 90 hari sejak perbuatan pemerintah itu dilakukan gitu. Perbuatan melawan hukumnya. Iya, sementara yang tadi kita gugatnya tuh hampir 1,5 tahun. Iya. Jadi selain kita membuktikan soal materinya, kita juga berupaya untuk mengetuk hati nurani majelis hakim pada saat itu agar majelis hakim keluar dari kerangka hukum yang positifis gitu. Ini perkara ini nggak bisa disamakan dengan pejabat, misal dengan pejabat yang menggugat SK pembatalan rotasinya atau mutasinya gitu. Ini perkara ada warga yang punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, untuk mendapatkan kepastian atas tempat tinggal yang dirampas haknya ya oleh penguasa gitu. Makanya selain kita berjuang di materinya, kita juga memperjuangkan di hal formilnya tadi, jangka waktu mengajukan gugatan. Supaya enggak terkunci di hal-hal yang bersifat administratif ya tadi ya. Tapi di PT UN itu kira-kira faktor itu tadi, kunci hakim bisa memutuskan ini bersalah itu apa aja sih sebenarnya? Faktor kuncinya yang pertama kita menghadirkan beberapa bukti ya, Bang Aeng. Kita menghadirkan yang pertama ada kerangka acuan kerja yang dikeluarkan oleh PUPR. Pada saat itu PUPR karena belum dipecah. Kementerian ya? Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air. Nah, di dalam kerangka acuan kerja itu mengatur bagaimana teknis operasional Bendungan Sindangheula. Kemudian juga ada master plan soal Bendungan Sindangheula, fungsinya seperti apa. Karena di dalam master plan tersebut fungsi Bendungan Sindangheula itu ada empat macam. Yang pertama untuk saluran irigasi sawah masyarakat warga.
yang kedua untuk penampungan hujan, yang ketiga pengendalian banjir dan energi listrik gitu, sumber energi listrik gitu. Yang di dalam persidangan kita bisa membantah gitu karena di awalnya BBWC 3 nggak mengakui kalau Bendungan Sindang Heula ini punya fungsi untuk pengendalian banjir gitu. Gitu. Nah, selain itu juga kita menghadirkan ahli hidrologi tadi, Bang Daeng. Jadi Pak Joko Suryanto. Pak Joko Suryanto. Nah, ilmu yang masih terbesit di pikiran saya juga, kata Pak Joko, pengendalian hujan itu ada 3 parameter. Ada air runoff atau air limpasan, ada infiltrasi, ada air rembesan, ada air evaporasi. Evaporasi itu Evaporasi. kayak Uap. air jadi uap, Ya. kayak hujan gitu ya. Ya. Tahuan ini ya. Gitu. Tahu dong. Nah, Ada yang teknik. sangat mungkin air runoff itu, air limpasan dan air rembesan itu wajibnya dikelola oleh pemerintah, bukan dibuang gitu. Tapi sekarang itu logika pengelolaan air hujan itu pemerintah tuh ngebuang air, bukan memanfaatkan gitu. Nah, itu juga melanggar ayat dalam Al-Quran, tapi saya lupa tuh ayatnya tuh, Bang Day. Gitu. Iya. Itu jadi cukup membuka hasanah kita ya, karena kan kayak di rumah-rumah kalau hujan air dibuang ke got gitu. Tapi harusnya tuh dikelola, dimanfaatkan. Gitu. Berarti selama ini Kang Rijal ini belajar juga ya, kan Kang Rijal ini bidang hukum lah ya gitu ya. Ketika menangani kasus ini belajar juga teknik berarti ya. Sangat. Gitu. Jadi pernah kita juga ngobrol sama ahli teknik bendungan dari UGM. Dilalah Pak dosen ahli itu kurang sependapat dengan kami gitu. Jadi ya mau nggak mau tadi ya kita harus dipaksa buat belajar adanya spillway atau aliran air, elevasi air gitu-gitu. Yang mana awalnya kita nggak tahu gitu, tapi dengan permasalahan ini, dengan advokasi yang kita lakukan ini juga kita akhirnya belajar sedikit-sedikit gitu. Oh, jadi hujan tuh harusnya begini, pengendalian bendungan tuh harusnya begini gitu sih. Membuka wawasan baru ya. Sangat banget. Iya. Obrolan ini juga pastinya membuka wawasan baru buat saya bahwa ternyata bendungan tuh ada manfaatnya. Iya, manfaat-manfaat bendungan dan hak masyarakat terhadap apa yang dilakukan negara kan. Iya. Berarti kalau putusan kan ini dimenangkan ya? Iya. Nah, di dalam putusan-putusan itu apa saja sih yang buat ke depannya tuh ya, ponisnya tuh? Nah, dalam putusan tingkat pertama itu dalam gugatan kan kita minta kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan tidak bertindak tadi yang dilakukan oleh balai itu merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian kita meminta untuk pihak balai melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Dan yang terakhir kita minta untuk pihak balai memberikan ganti kerugian kepada penggugat. Gitu. Nah, tapi pada saat tingkat pertama yang dikabulkan hanya yang pertama aja, menyatakan bahwa pihak balai melakukan perbuatan melawan hukum gitu. Makanya kita anggap ini putusan bagus tapi banci gitu, karena hanya menang di atas kertas ya, nggak tuntas gitu. Nah, tapi akhirnya karena gugatan kita dimenangkan sebagian pada saat itu, makanya pihak balai itu mengajukan banding ke PT Tun Jakarta gitu, kalau nggak salah di bulan Juni 2024. Nah, pihak balai mengajukan banding. Nah, dari putusan banding itu kita yang dikalahkan. Gitu. Jadi awalnya di Petun hakimnya udah agak cukup progresif tuh karena tidak menilai jangka waktu tadi. Nah, ternyata di tingkat banding majelis hakim tingkat banding malah menganggap bahwa gugatan penggugat itu sudah daluarsa gitu. Karena udah lewat dari 90 hari. Artinya bukan substansinya ya. Bukan substansinya. Tapi hanya hal-hal formilnya aja gitu. Nah, dari putusan tingkat banding itu kita tidak sependapat, kita keberatan, makanya kita mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Gitu. Alhamdulillah Desember 2024 kemarin putusan kasasinya udah keluar gitu. Sama sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan tingkat pertama yang
positifnya adalah satu hal lainnya itu pihak balai diwajibkan untuk melakukan permintaan maaf kepada masyarakat di media cetak, elektronik, di nasional dan di lokal gitu. Hanya permintaan maaf saja dia mah juga. Hanya permintaan maaf aja. Artinya ganti ruginya nggak dikabulkan. Ganti ruginya nggak dikabulkan karena hakim menimbang kalau kita tidak bisa membuktikan pada saat itu. Padahal kita udah menghadirkan saksi yang juga korban ya, yang rumahnya hanyut, tetangganya penggugat. Kemudian kita juga menghadirkan bukti-bukti foto dan video soal rumah itu hanyut, rumah itu rusak, barang elektronik dan lain-lain gitu. Tapi hakim merasa belum cukup buktinya gitu. Makanya ganti kerugiannya tidak dikabulkan. Tapi kalau misalnya ini kan sudah ada putusan Mahkamah Agung ya, mungkin nggak ketika BBWSC 3 melakukan langkah hukum lain? Langkah secara normatif ya, Bang Daeng. Jadi paling mungkin peninjauan kembali, gitu. Tapi peninjauan kembali kan tidak menangguhkan putusan kasasinya ya, gitu. Ya paling yang sejauh ini terfikir oleh kita, pihak balai mengajukan PK peninjauan kembali sih. Tapi sejauh ini masih belum ada info gitu. Iya. Tapi kan peninjauan kembali itu kan mereka harus punya bukti-bukti baru. Betul. Cuma ini nih, setelah ada putusan ini, ada nggak dasar hukum buat para penggugat ini untuk mengajukan gugatan lagi soal ganti rugi? Karena kan logika saya nih ya, logika liar saya, kalau misalnya balai dinyatakan bersalah soal tidak bertindak tadi kan, soal tidak bertindak, artinya ada perbuatan melawan hukum di situ. Secara administrasi ya, secara administrasi. Tapi kan secara pidana juga mungkin itu bisa digugat karena sebagai sesuatu yang merugikan pihak lain. Betul. Gitu. Bisa nggak itu digugat lagi dengan soal ganti ruginya itu? Nah, ini yang cukup challenging ya, Bang Daeng. Jadi karena sebenarnya pokok materi di PT-UN itu juga materinya perbuatan melawan hukum sebenarnya, gitu. Jadi dugaan kita kalau kita mengajukan gugatan yang sama soal perbuatan melawan hukum, khawatir dianggap nebis in idem atau gugatan sudah pernah diputus, gitu. Nah kemarin atau sampai hari ini kita juga masih berdiskusi ya dengan beberapa ahli gitu, apakah mungkin kita mengajukan gugatan lagi dengan materi yang menyoal soal meminta ganti kerugiannya gitu. Nah itu masih kita diskusikan. Dan kalau pidana itu bisa aja sebenarnya ditempuh gitu ya. Misal bisa kita gunakan beberapa pasal atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atau beberapa pasal lain di dalam KUHP gitu. Nah itu yang masih kita pertimbangkan untuk kita tempuh gitu, Pak. Kalau setelah gugatan ini kan bahwa ada kelalaian kan dari BBWSC ini benar gitu kan. Berarti nanti setelah pengadilan ini kan, setelah gugatan ini BBWSC-nya memperbaiki nggak kesalahan yang dulu? Apakah nanti kita kan musim hujan lagi juga gitu, nanti kelalaian lagi kayak bagaimana itu ya gitu? Iya, nah ya itu ya harusnya dengan adanya putusan ini ya, harusnya ada putusan ini menampar gitu ya, menampar pihak balai untuk bekerja lebih giat lagi, lebih profesional dan lebih akuntabel lagi gitu. Karena di Maret 2022 itu ya tidak akuntabel karena warga kita tidak bisa melihat bagaimana performa pihak balai dalam melakukan pengelolaan bendungan. Gitu ya, harusnya sih ya, harusnya secara moral pihak balai bisa mengevaluasi gitu, bisa melakukan refleksi atas kinerjanya dalam melakukan pengelolaan bendungan gitu. Walaupun pasca putusan itu kita sempat beberapa kali waktu singgah ke sana gitu, belum ada perbaikan gitu ya. Tapi kalau untuk waktu belakangan ini kita belum tahu karena cukup tertutup juga, nggak bisa kita masuk itu. Itu waktu itu kelalaian yang disebabkan oleh balai ini tuh apa sih sebenarnya yang menjadi banjir gitu? Jadi awalnya sebenarnya kita mendalilkan kalau ada kerusakan, ada namanya sistem hydromechanical hollow jet atau sistem buka tutup pintu air gitu. Jadi kalau ada air hujan, air limpasan yang elevasinya udah di atas permukaan yang dianggap akan terjadi bencana, maka akan dibuang tuh. Nah itu sistem spillway, sistem pengalirannya. Nah awalnya kita duga ada kerusakan sistem hidromekanikal yang pertama. Yang kedua adalah
balai itu tidak mengurangi elevasi air yang harusnya berapa meter kubik gitu ya, itu nggak dikurangin. Makanya pada Maret 2022 itu ada 3 juta meter kubik air turun hujan. Akhirnya 3 juta meter air kubik itu bukannya tertampung di bendungan sederhananya, tapi malah mengalir ke Sungai Cibanten gitu. Makanya mungkin ya berapa meter kubik nyampe ke rumah saya, nyampe ke rumah Bang Daeng gitu-gitu. Iya, sampai sih ke Salkamali. Gitu. Banyak kan seluruh kecamatan ya itu. Banyak. Dari yang levelnya semata kaki sampai serumah serumah. Iya. Mm-mm. Banyak banget. Dan emang banjir 1 Maret 2022 ini kalau kata BPBD ya banjir yang terparah ya Iya. di Serang gitu. Serang. Iya. Mm-mm. Oke, tapi dari internalnya sendiri di balainya itu tidak ada punishment atau seperti apa gitu untuk yang mengelola bendungannya itu? Nah, sejauh ini sih kita belum tahu ya, gitu. Pasca putusan kasasi kemarin, kita udah mengajukan somasi, teguran ke pihak balai, dan kita juga buat pengaduan ke Komisi Bendungan, ke Kepala Dirjen SDA, ke Menteri PU, ke Presiden gitu. Semoga ya ada tindakan korektif ya dari atasan pihak balai gitu untuk melaksanakan putusan, dan yang paling signifikan adalah melakukan perbaikan pengelolaan gitu biar tidak terjadi peristiwa di kemudian hari. Artinya kan itu sebenarnya bagaimana seluruh institusi negara ini melihat kekuatan hukum dari putusan tadi kan? Betul, Iya. iya. Ya kan? Artinya ini kan hierarkinya ada gitu kan, Iya. antara pemerintah pusat sama balai dan pemerintah provinsi sampai Pemkot gitu. Nah, gimana ngelihatnya para instansi ini mematuhi putusan itu, putusan dari Mahkamah Agung tadi itu, gimana ngelihatnya kalau sekarang menurut pandangan Kang Rijal ya sebagai pengacara dari para penggugat? Iya. Nah, dilalahnya ya Bang Daeng, jadi ada beberapa referensi gitu yang menyatakan tren kepatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan itu sangat minim. Gitu. Ada beberapa gugatan litigasi strategis juga yang dilakukan oleh warga, misal kayak ada gugatan polusi udara, kemudian gugatan Soal kebakaran hutan, banyak ya. pinjaman online gitu-gitu. Jadi tidak melaksanakan putusan gitu. Nah, ya informasi itu juga menjadi kabar buruk sebenarnya buat kami gitu ya, buat kita semua warga Serang. Iya. Setelah adanya putusan kasasi ini yang udah berkekuatan hukum tetap, ya kita harap-harap cemas gitu kalau pihak balai mau meminta maaf gitu. Sebenarnya kan meminta maaf itu bukan hanya sekedar persoalan moral kalau peristiwa ini sudah terjadi gitu, tapi persoalan akuntabilitasnya gitu, harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pihak yang bertanggung jawab agar hujan itu tidak selalu kita jadikan common enemy setiap adanya banjir gitu. Seringkali kan kita menganggap banjir, wah ini hujannya deras gitu. Padahal, nah dari Pak Joko Suryanto juga menyatakan hujan itu dari zaman purbakala, intensitasnya itu sebenarnya nggak jauh berbeda, gitu. Jadi, misal 1 tahun intensitasnya itu udah bisa diukur gitu. Hujan tuh akan berapa meter kubik gitu, nggak jauh sebenarnya perbedaannya. Nah itu yang kita juga pengen informasikan gitu, bahwa tidak semua banjir itu adalah disebabkan oleh intensitas hujan gitu, tapi karena ada ulah tangan manusia yang berwenang yang tidak menjalankan kewajiban. Dan dibangunnya bendungan itu juga kan salah satu fungsinya untuk mengendalikan soal intensitas tadi. Betul. Ya kalau akhirnya tetap banjir juga ya berarti percuma. Jangan ada bendungan nih. Iya, setuju. Gitu. Berarti kalau ini bisa jadi isu nasional nggak sih Bang, buat kayak meninjau kalau banjir-banjir di Indonesia yang lainnya, mungkin bukan di kota Serang aja gitu ya. Apakah benar ada kesalahan juga gitu dari bendungan-bendungan yang ada di seluruh Indonesia gitu tuh? Harusnya bisa jadi. Itu kan ini juga faktor-faktornya kan bukan cuma oke, sumbernya misalnya hujan. Tapi kan faktor si penyebabnya itu bukan cuma hujannya itu kan, ada soal erosi, soal deforestasi, kenapa air akhirnya tidak menyerap gitu. Betul. Jadi jangan berhenti cuma di bendungan, karena kan nggak semua sumber air itu melalui bendungan ya. Iya. Cuma kebenaran di Kota Serang ini karena salah satunya itu adalah bendungan.
Nah, itu yang coba kita kupas hari Iya. ini, Iya. gitu. Nah, Dilala Bendungan Sindanghala tuh salah satu proyek strategis nasionalnya Pak Jokowi tuh Iya, Iya, pada saat itu, betul. Bang. dan Iya. beliau juga yang meresmikan. Iya. Iya, beresmikan. Dan banjir itu kejadian belum lama setelah Setelah diresmikan. diresmikan. Iya, Kan? betul. Hmm. Iya, artinya ya begitulah supaya bendungan ini tadinya harusnya bermanfaat justru menjadi malapetaka Iya. buat warga. Berarti setelah putusan ini, pasca putusan ini, nggak ada tindak lanjutnya lagi? Yang pasti kemarin kami sudah mengirimkan teguran ke pihak balai dan mengadukan permasalahan ini ke beberapa atasan pejabat balai. Walaupun sampai sekarang belum ada respon. Nah, secara hukum administrasi negara sebenarnya ya, jadi memang di Undang-Undang Peradilan Tun 586 kemudian 51 2009 itu ada kekosongan hukum tuh, Bang Daeng, soal jadi eksekusi putusan itu hanya misal eksekusi terhadap pejabat untuk membatalkan keputusan atau untuk mengeluarkan keputusan atau merehabilitasi dalam konteks kepegawaian gitu-gitu. Tapi belum ada aturan yang mengeksekusi agar pejabat melakukan permintaan maaf tuh belum ada tuh di dalam undang-undang Peratun gitu. Jadi memang mungkin ini hal baru juga ya. Iya, Kita nggak tahu, kita belum juga mengajukan permohonan eksekusi ke Berarti Petun. belum ada jurisprudensinya nih ya. Iya. Sepengetahuan kami belum ada tuh, Bang Daeng. Soal ini kalau ada pejabat disuruh Minta oleh maaf ya. putusan Minta minta maaf maaf itu dan nggak mau minta maaf gimana gitu. Apa caranya mungkin gitulah, kita juga masih belum bisa. Tapi kan karena ini bersifat administratif, bisa nggak misalnya hal-hal seperti ini dilaporkan ke ombudsman misalnya? Sangat. Nah, itu jadi salah satu opsi kita juga tuh, Bang. Soal rencana kita mau buat pengaduan ke ombudsman soal dugaan tindakan maladministrasi ini ya. Gitu dalam hal tidak mematuhi aturan. Vonis hakim tadi. Iya, betul. Ketaatan hukumnya. Ya, menarik ya. Menarik sekali ya. Udah berapa menit, Mun? Berarti lama banget ya itu. Putusan terakhir tuh MA tuh 2000. MA Desember 2024. Berarti 2 tahun kurang ya dari lebih perjalanan banjir. Iya, 2 tahun Iya. banjir. Ini perjuangan. Perjuangan. Enggak, ini juga kan sebenarnya setelah ada vonis dari Mahkamah Agung ini, artinya sebenarnya terbuktilah siapa yang salah kan? betul. Iya. Dan siapa yang jadi korban. Nah, ini kaitannya sama pemilik wilayah nih. Iya. Dalam hal ini Pemkot Serang lah ya pastinya. Nah, gimana Pemkot Serang punya kepekaan nggak terhadap putusan-putusan ini? Karena kan Pemkot Serang juga punya kewajiban dong untuk melindungi warganya. Gitu Harusnya. kan. Dan setelah ada putusan ini sudah jelas lah bahwa memang ini ada kelalaian dari pihak balai dan ada warga yang jadi korban. Iya. Nah, gimana itu pihak Pemkot Serang ini punya nggak semacam kepekaan gitu terhadap vonis ini untuk melindungi warganya? Sampai sejauh ini kita masih belum dapat info ya, Bang, soal Pemkot ini peduli atau tidak gitu ya, atau mau mengintervensi soal pemenuhan kewajiban hak asasi manusia bagi warga Kota Serang yang terdampak banjir pada saat itu. Ya walaupun di dalam di dalam putusannya tidak melibatkan Pemkot gitu ya. Tapi ya dalam kerangka hak asasi manusia, karena Pemkot juga salah satu pejabat ya, duty bearer, dia pemegang kewajiban, maka secara legitimate harusnya pemerintah kota dan bahkan mungkin Pemprov punya kewajiban untuk membantu mengevaluasi permasalahan ini gitu. Iya. Iya kan, karena yang terdampak kan masyarakat mereka. Betul. Masyarakat Pemkot, masyarakat Pemprov. Iya. Jadi hitungan masuk akalnya sih mereka harusnya punya kepekaan soal itu. Setuju. Membantu ya. Iya. Iya. Gitu, tapi masih acuh tak acuh. Iya. Iya, itu coba Pemkot Serang dan Pemprov Banten. Iya. Khususnya di bidang Aktif air. dong. Gimana sih? Iya. Iya. Warganya udah menang ini di pengadilan. Iya. Ya kan. Dan setahu saya juga di awal-awal kan Pemkot sama Balai ini soal banjir ini ya saling lempar-lempar, salah penyalahan. Iya. Nah, artinya kan ini kalau misalnya ini Pemkot sudah punya
landasan lah ya, punya landasan kalau gua tuh benar Bener gitu. ya, Iya. yang balai yang salah gitu. Balai yang ya. salah gitu kan, tinggal bagaimana tinggal lanjut dari Pemkot Eksekusinya, untuk iya. menyikapi vonis ini Setuju. sebenarnya. Gitu sih. Tapi udah diteruskan ke Pemkotnya itu. Kemarin sih pihak Pemkot mengkonfirmasi ke kita ya soal gimana apa yang harus dilakukan gitu. Kita menyarankan hal yang sama gitu. Ya kami berharap agar Pemkot juga ikut turut membantu ya merehabilitasi ya hak-hak bagi para penyintas banjir dan ya mendesak agar pihak balai melaksanakan putusan pengadilan gitu. Iya. Harusnya kan itu apa namanya ya itu pihak Pemkot itu kalau soal misalnya memberi bantuan ke korban banjir kan mungkin sudah mereka kan mengatakan sudah pernah kita Iya. lakukan. Tapi kan soal bagaimana mendorong balai untuk melaksanakan kewajibannya putusan, atau putusannya kan itu kan juga harusnya bisa jadi positif Betul. Iya ya. betul. Menunjukkan bahwa Pemkot punya kepedulian sama warganya. Iya. Mungkin nanti wali kota baru Pak Budi. Pak Budi udah sampai MA soalnya ini ya. Iya. Ya mungkin gitu CS Banpos tentunya ya saya juga banyak insight ya soal bagaimana kasus ini akhirnya bisa menjadi vonis. Tentunya kita sih berharap semua pihak bijaksana lah. Iya. Baik dari warga yang menjadi korban maupun pemerintah dari Kota Serang, pemerintah Provinsi Banten sampai pemerintah pusat supaya hal-hal seperti ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Gitu ya. Ya mungkin ini closing statement dari Kang Rijal, nih, soal kasus ini. Kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil dari kasus ini? Yang pertama mungkin putusan ini akan menjadi landmark decision ya, Bang Deng, atau jadi jurisprudensi bagi dinamika perkembangan hukum administrasi negara karena pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 30 2014 kewenangan PTWN itu bukan hanya mengadili katun aja, basicking aja, tapi juga melakukan menangani, punya kewenangan untuk menangani persoalan sederhananya pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum gitu. Nah itu, jadi kami sangat berharap apabila ada warga yang mengalami kerugian atau terdampak akibat perbuatan pemerintah, itu ada mekanisme atau kanal pengaduan bagi warga untuk memperjuangkan haknya, menuntut hak asasi dan hukumnya. Gitu. Yang kedua, ya ini jadi pembelajaran, tadi setuju bagi semua pihak, bagi instansi yang berwenang, balai dan beberapa pemerintah lain, juga bagi masyarakat gitu, bahwa ya tidak sepenuhnya persoalan banjir itu harus disalahkan air gitu. Tapi ya air adalah anugerah gitu ya menurut kita ya. Makanya yang jadi persoalan adalah gimana individu manusianya dalam mengelola dan memanfaatkan air tersebut. Gitu sih Bang. Oke, jadi intinya masyarakat juga harus sadar bahwa pemerintah itu punya kewajiban untuk melindungi setiap warganya. Ya, bahkan satu orang warga pun itu tetap itu warga negara Indonesia. Jadi ketika ada merasa warga menjadi korban, ya silakan ada jalur-jalur hukum yang bisa digunakan supaya hak-hak warga itu bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke. Menang-menang baik. Aja menang-menang baik. Terus jadi korban menang krunya. Oke, CS Banpos. Semangat perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.